I wanted to be known as Mandela, a man with weaknesses, especially because I knew it was not the contribution of an individual which would bring about liberation and the peaceful transformation of the country. And my first task when I came out was to destroy that myth that I was something other than an ordinary human being. I had said that you're one of the most humble person I'd ever met. I will tell you that when Mr. Mandela arrived today, he said to the producer, met with him in the room, and he said, "What is the subject of today's show?" And she said, "Nelson Mandela, you are the subject of today's show." He goes, "Oh, all right." You are not modest, but a very humble man. I wanted to ask, because I think that is the characteristic that stands out for you above all of them, that you are a peacemaker inside yourself. And how do we begin? Those of us who aren't leading countries, but are just leading our own lives, leading our families, come to a sense of truth and reconciliation with ourselves to be a peacemaker. How do you do that? The first thing is to be honest with yourself. You can never have an impact on society if you have not changed yourself. And one of the most important weapons in changing yourself is to recognize that peace. People everywhere in the world want peace. But humility is one of the most important qualities which you must have. Because if you are humble, if you make people realize that you are no threat to them, then people will embrace you. Shalom YGF, welcome to our celebration. Hari ini kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita rasakan kehadirannya yang begitu hangat. Dialah Tuhan, nama di atas segala nama. You are here, moving in our midst. I worship you. Worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise
the dark days, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark days, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark days, my God, that is who you are. 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 Brothers and sisters, welcome to Celebration at Home. Welcome to YGF. You are home. Setelah di minggu pertama kita belajar bagaimana kita mengenali identitas diri kita di dalam Kristus, dan ketika kita mengenal identitas diri kita dan siapa otoritas hidup kita, maka kita tidak dapat menyombongkan diri lagi. Kita menjadi belajar untuk merenungkan, menjadi belajar untuk rendah hati. Dan di minggu kedua, di mana kita belajar tentang bagaimana kita mematikan diri kita sebagai sebuah benih, mematikan keinginan diri sendiri untuk kita bisa bertumbuh menjadi sebuah pribadi yang baru, pribadi yang diubahkan melalui Kristus. Dan di minggu ini adalah minggu terakhir dari tema kita di bulan Maret, yaitu Down to Earth. Dan di minggu ini kita mau belajar dari seorang pribadi yang bukan hanya berbicara tentang kerendahan hati, tapi dia juga menjadi teladan. Dia melakukan, dia menunjukkan kepada kita, dan dia melepaskan identitasnya sebagai seorang anak Allah dan anak raja, turun ke dunia menjadi sama dengan kita manusia, and he is Jesus, the humble King. So, brothers and sisters, mari kita berdoa. Kita mulai celebration at home kita pada minggu ini. Kita satukan hati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau yang rela mati bagi kami, turun ke dunia untuk menjadi sama dengan kami manusia. Engkau menunjukkan kepada kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib bagaimana Engkau mengorbankan diri-Mu bagi orang lain, dan sungguh-sungguh Engkau merendahkan diri-Mu, dan juga Engkau menunjukkan kepada kami supaya kami dapat belajar bagaimana kami dapat merendahkan diri dan hati kami, dan juga mengorbankan diri kami bagi orang lain. Biarlah saat ini kami boleh belajar dari Engkau, dari setiap firman-Mu, dari Roh Kudus-Mu, Roh-Mu sendiri, untuk kami boleh dapat masuk di dalam masa Prapaskah ini, untuk kami boleh belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Karena kerendahan hati sesungguhnya adalah identitas yang utama bagi setiap anak-anak Allah, bagi setiap kami pengikut-pengikut-Mu, yaitu orang-orang Kristen yang ada di dunia ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berkuasa, Engkau yang akan menjamah setiap hati yang mendengarkan. Dan kami percaya saat ini firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bekerjalah Roh Kudus, mengalirlah. Kami percaya Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Brothers and sisters, bacaan kita dari minggu ini diambil dari bacaan kedua, yaitu dari kitab Filipi. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Brothers and sisters, di dunia ini banyak orang ketika mereka naik atau menduduki satu jabatan atau satu pimpinan atau memiliki suatu identitas tertentu, sulit sekali buat mereka untuk bisa turun kembali mungkin menjadi rakyat biasa. Dan kita bisa lihat bukan hanya di zaman sekarang, tapi mulai zaman dulu ada banyak raja-raja yang ketika mereka memiliki kuasa atau naik ke tahta, mereka sulit sekali untuk menyerahkan kekuasaannya itu kepada orang lain dan menjadi rakyat biasa. Ataupun kita bisa lihat juga di pemerintahan-pemerintahan, para politikus yang mereka memiliki kursi atau memiliki jabatan, dan ketika mereka diminta untuk kembali lagi menjadi rakyat biasa, mereka sangat sulit bahkan dengan segala cara mempertahankan kedudukan, kekuasaan yang mereka miliki. Atau bukan cuma di dunia politik ataupun juga di dunia usaha, bisnis. Kita juga bisa lihat mungkin di dunia pelayanan, di dunia spiritual, di mana kita melihat banyak pemimpin-pemimpin gereja atau pemimpin-pemimpin pelayanan yang ketika mereka menempati satu posisi dan ketika masa jabatannya berakhir atau mungkin harusnya digantikan oleh orang-orang lain, orang-orang muda, atau mungkin orang-orang lain yang memiliki potensi yang lebih untuk menjadi seorang pemimpin, mereka dengan segala cara berusaha mempertahankan kedudukan posisi yang mereka miliki. Bahkan tidak jarang mereka melakukan sikut-sikutan. Mereka menyingkirkan semua pesaing-pesaing mereka. Nah, sangat sulit sekali ternyata bagi kita ketika kita memiliki atau sudah ada di dalam satu posisi tertentu atau memiliki identitas tertentu, dan kita harus berusaha menanggalkan itu. Kita harus dengan rela hati kita menyerahkan apabila ada orang yang dirasa lebih potensial daripada kita, ataupun juga untuk regenerasi. Nah, kita ditantang, tapi minggu ini di dalam bacaan dari Filipi kita melihat ada satu pribadi yang bukan hanya memiliki posisi sebagai petinggi atau raja, tapi memiliki posisi dalam keserupaan dengan Allah, memiliki posisi sebagai anak Allah, juga anak raja. Namun dalam posisinya seperti itu, dia tidak sungkan atau dia tidak berat untuk meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, meninggalkan identitasnya sebagai anak Allah, turun ke dunia sama dengan kita menjadi manusia. Bahkan bukan hanya sama dengan kita menjadi manusia secara identitas, tapi justru dalam rupa manusia, dia bahkan rela mati untuk menyelamatkan banyak orang termasuk kita. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain. Ya, dialah Yesus Kristus. Bicara tentang kerendahan hati, Yesus bukan hanya berbicara lewat kata-kata. Bicara tentang kerendahan hati, Yesus berbicara langsung lewat tindakan dan menjadi teladan. Yesus ingin kita dapat melihat, mencontoh, meneladani bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang rendah hati. Dan bicara rendah hati selalu berbicara tentang other center, selalu berbicara tentang kepentingan orang lain, di mana Yesus sampai rela mengorbankan dirinya sendiri untuk mati bagi kepentingan orang lain, bagi penyelamatan umat manusia. Tentu saat ini kita tidak ditantang untuk sampai mati bagi orang lain. Tapi apakah kita yang hanya diminta untuk mengorbankan diri kita bagi kepentingan orang lain, mengorbankan ego kita
untuk kepentingan orang lain, mampu melakukan itu. Dan di masa Prapaskah ini adalah masa yang paling tepat bagi kita untuk melakukan perenungan refleksi. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, memiliki kerendahan hati yang sama dengan orang yang kita sembah, dengan orang yang menjadi pemimpin kita? Apakah kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, atau malah kita menjadi seperti orang dunia yang justru kita sangat sulit untuk bisa turun mengorbankan kepentingan kita buat kepentingan bersama? Dan sebelum minggu depan kita masuk ke dalam Trihari Suci, di mana kita boleh mengenang bagaimana di hari-hari terakhir Yesus menderita, mati, disiksa, disalib, mati, lalu bangkit di hari ketiga. Dan menjelang Trihari Suci, maka kita bisa belajar, berefleksi lebih lagi kepada diri kita. Apakah kita selama ini sudah mengorbankan diri kita untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan yang lebih besar, ataukah kita masih begitu egois untuk kita lebih mementingkan diri sendiri? Brothers and sisters, mungkin teman-teman juga bertanya, oke, kalau misalnya seperti itu, kita akan masuk ke dalam perenungan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa belajar dan mengerti tentang arti kerendahan hati? Mungkin dulu teman-teman bilang, ya dulu ada Yesus. Yesus bisa lihat, ya. Tapi ada sosoknya, ada nyata pribadinya gitu. Tapi kalau sekarang gimana? Kita belajar dari mana? Yang paling pertama tentu Yesus menawarkan bahwa kalau kita mau mengerti dan belajar tentang kerendahan hati, Yesus membuka dirinya, membuka tangannya. Yesus katakan, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku. Datang, come and learn from Jesus. Datang dan belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yesus sudah menunjukkan kepada kita di dalam firman-Nya yang tadi kita baca di Filipi, bahwa Yesus adalah sosok yang rendah hati. Maka ketika firman ini dikatakan kepada kita semua di hari ini, firman ini menjadi relevan. Karena Yesus bukan hanya berbicara lewat kata-kata, tapi Yesus sudah membuktikan kerendahan hatinya. Dia turun dan mati bagi kita. Dia rela disiksa, dia rela dihina, diludahi buat kita semua. So brothers and sisters, hari ini Yesus memberikan tawaran kepada kita, kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap orang-orang Kristen yang mau belajar untuk menjadi lebih rendah hati. Maka Yesus katakan, datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku. Seperti tadi saya bilang, mungkin teman-teman katakan, bisa berkata bahwa ya kalau dulu kan Yesusnya ada, ya kalau sekarang gimana? Teman-teman semua, Yesus ketika dia naik ke surga, dia mengatakan dia akan memberikan rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. So, we can come to Jesus through Holy Spirit in prayer. Kita bisa datang kepada Yesus lewat Roh Kudus di dalam doa. Doa adalah cara komunikasi dua arah. Seringkali kita menganggap doa itu sebagai suatu hubungan satu arah, tempat untuk kita memberikan atau mengatakan, mengirimkan permintaan-permintaan kita kepada Yesus, kepada Allah. Tapi ternyata doa itu adalah merupakan satu sarana untuk kita bisa berkomunikasi dengan Yesus melalui rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Dan itu harusnya dua arah. Suatu hubungan yang baik, suatu komunikasi yang baik pasti harus terjalin secara dua arah, two-way interactions. Kalau hubungannya, komunikasinya satu arah, pasti itu komunikasinya jadi nggak baik. Lalu kita bisa belajar dari mana?
Zaman dulu, orang-orang dulu pusing. Kalau kita sekarang lebih enak. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan. Gereja sudah mengumpulkan, mengkanonisasi satu buku yang namanya Alkitab, Kitab Suci. So, we can learn from Jesus through His words in the Bible. Kita bisa belajar dari Yesus lewat kata-katanya di dalam Kitab Suci. Ada 4 kitab Injil, di mana 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menceritakan bagaimana kehidupan Yesus dari awal sampai dia mati. Di situ kita bisa belajar bagaimana Yesus kehidupannya dan apa yang dia lakukan sedari awal sampai pada saat kematiannya. So, lewat kitab suci kita bisa belajar dari Yesus tentang kerendahan hati. Bagaimana kita bisa melihat hidupnya dibagikan bagi orang lain. Pada saat itu tentu adalah untuk orang-orang Israel di mana Yesus diutus. Tapi buat kita saat ini tentu kita bisa bagikan hidup kita kepada setiap orang yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita masing-masing. Nah, teman-teman semua, kita di Gereja Katolik memiliki satu kekayaan juga yang luar biasa. Selain kitab suci, tradisi suci, lalu kita di Gereja Katolik juga memiliki kekayaan yang namanya sakramen. Sakramen itu adalah tanda dari kasih karunia Yesus. Ada 7 sakramen. Dan lewat sakramen-sakramen itu kita bisa mengalami. We can experience His grace through sacraments. Di mana lewat sakramen Ekaristi kita bisa mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus secara transubstansial di dalam hosti. Lalu di dalam sakramen rekonsiliasi kita juga bisa mengalami kasih karunia pengampunan dari Yesus sendiri. Dan itulah kekayaan-kekayaan yang kita bisa manfaatkan sebagai sarana buat kita untuk kita belajar tentang kerendahan hati. Brothers and sisters, ketika kita masuk ke dalam ruang sakramen rekonsiliasi, disitulah kita merendahkan hati kita. Karena mungkin ada banyak dari kita, ada beberapa dari kita bilang, kenapa kita harus ngaku sama manusia? Kenapa kita harus tunduk sama gereja misalnya? Tapi ketika kita menyadari bahwa itu atau sakramen adalah suatu sarana di mana Tuhan sediakan bagi kita untuk kita bisa menikmati rahmat-Nya, maka dengan kerendahan hati kita bisa masuk ke dalam ruang sakramen rekonsiliasi, merendahkan hati kita, belajar merendahkan hati kita untuk menerima pengampunan dari Bapa lewat para imam yang sudah ditabiskan. Dan kita percaya para imam adalah merupakan in persona Christi, merupakan tampak muka dari Kristus. Dan ketika kita datang merendahkan hati, kita belajar satu langkah untuk masuk ke dalam kerendahan hati seperti Yesus. Dan ketika kita belajar, lalu apa sih yang kita alami? Apa sih yang kita akan dapatkan? Ada sesuatu yang menarik dari bacaan pertama kita dari kitab Yesaya 50 ayat 4-5. Saya ambil dari terjemahan New Living Testament. The sovereign Lord has given me His words of wisdom, so that I know how to comfort the weary. Morning and morning He wakens me and opens my understanding to His will. The sovereign Lord has spoken to me, and I have listened. I have not rebelled or turned away. Ketika kita datang kepada Yesus dan belajar, maka Yesus akan memberikan kepada kita kata-kata kebijaksanaannya. Jesus will give His words of wisdom not only for us, but especially for others. Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita kata-kata kebijaksanaannya untuk menenangkan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang ketakutan. Dan Tuhan memberikan kata-katanya, kebijaksanaannya itu lewat firman Tuhan, lewat kitab suci. Dan seperti kita ketahui, Alkitab atau kitab suci
adalah sebuah tulisan yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi kita percaya bahwa setiap kata-kata yang ada di dalam kitab suci adalah merupakan kata-kata yang datangnya dari Roh Kudus. Tentu ditulis oleh manusia, tapi inspirasinya datang dari Roh Kudus. Sehingga setiap kata-kata yang datangnya dari Roh Kudus pasti memiliki kekuatan ketika kita berikan kepada orang lain. Sekali lagi kalau kita lihat di sini, maka kita bisa menyadari bahwa apapun yang Tuhan Yesus berikan, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, selalu fokusnya adalah other center. Selalu dipergunakan bukan hanya untuk menguatkan diri kita, tapi juga untuk menguatkan orang lain, untuk menenangkan orang lain, untuk membangun orang lain. So, brothers and sisters, jika kita sangat-sangat merindukan kebijaksanaan, if we long to be wise, kalau kita sangat rindu untuk menjadi bijaksana, maka Santo Yakobus mengatakan minta kepada Tuhan kebijaksanaan, maka Dia yang adalah arah Allah yang murah hati akan memberikannya kepada kita. So, minta sama Tuhan ketika kita baca kitab suci, kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya kebijaksanaan Tuhan. Berikan saya, bukakan pikiran saya, bukakan mata hati saya untuk saya bisa mendapatkan kata-kata kebijaksanaan dari firman-Mu, dari setiap firman yang diberikan atau yang kita baca. Dan Dia pasti akan memberikannya kepada kita. Dan ketika kita semakin membaca kitab suci, semakin membaca firman Tuhan, maka akan semakin kita lebih bijaksana. And a humble person always speak life, not death. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, kita masukkan sesuatu yang hidup, maka seorang yang rendah hati itu pasti perkataannya nggak membuat orang mati. Perkataannya pasti akan membuat orang hidup. Makanya di kitab Yesaya, Tuhan mengatakan bahwa Nabi Yesaya mengatakan bahwa to comfort the weary. Setiap orang-orang yang rendah hati itu pasti nggak akan melukai orang lain. Dia akan berkata-kata yang positif bukan yang negatif. Dia pasti juga akan mengencourage bukan menghancurkan. Dia pasti akan mengcomfort bukan menderita. Lalu yang kedua, yang kita bisa lihat bahwa Yesus akan membuka pengertian kita untuk kehendaknya. Jesus will open your understanding to His will. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal Yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Kata mengenal adalah sebuah proses. Kita tidak bisa mengenal hanya lewat satu kali pertemuan. Kita harus, ketika kita ingin mengenal seseorang, maka kita harus melakukan suatu hubungan yang kontinu. Kita harus melakukan suatu hubungan yang terus menerus. Makanya di dalam kitab Yesaya yang tadi dibacakan di bacaan pertama, maka ada kata morning by morning, setiap pagi. Dan ketika kita ingin benar-benar mengenal Dia, maka itu harus dilakukan di dalam satu proses yang terus-menerus dan secara konstan. Disengaja, konstan, dan memerlukan perseverance atau ketekunan. Kita nggak bisa mengenal Tuhan datang cuma satu pagi, nanti minggu depannya satu pagi. Nggak bisa. Firman Tuhan katakan morning by morning, pagi demi pagi, pagi demi pagi. Dan jika kita ingin mengenal Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh memfokuskan diri kita untuk benar-benar mau tahu kehendaknya. Dan ketika kita sudah mengenal Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pengertian kita akan kehendak Tuhan, akan kehendak Dia. So, prepare a special time, solitude time, and get rid of all distraction. So we can really hear His voice. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan sama seperti kita mengenal seseorang, kita pasti akan siapkan suatu waktu yang khusus, suatu yang sendiri. Mungkin cuma berdua kalau itu untuk pasangan.
Karena kita benar-benar ingin tahu, kita ingin bicara, komunikasi, kita ingin dengar apa yang pasangan kita inginkan. Dan the more we know Him, the more He will open our understanding to His will, His plans, and His promises. So brothers and sisters, ketika kita ingin tahu apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita, rencananya di dalam hidup kita, dan janji-janjinya di dalam hidup kita, maka harus ada special effort, harus ada usaha yang kita lakukan untuk kita mulai datang kepada Dia pagi demi pagi untuk mengenal Dia setiap pagi. Lalu yang terakhir, kalau tadi di 2 poin tadi kita berbicara mengenai bagiannya Tuhan. Yesus akan memberikan kata-kata kebijaksanaannya. Yesus akan membukakan pengertian kita akan kehendaknya. Bagian kita adalah datang sama Dia, konsisten, setiap pagi, secara sengaja, fokus. Nah, di bagian yang terakhir ini adalah merupakan bagian kita. Di dalam Yesaya 50 tadi dikatakan bahwa God has spoken to me and I have listened. Lalu pada akhirnya ketika lewat hubungan itu, Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan mengatakan setiap rencananya, kehendaknya, janji-janjinya kepada kita. Dan tugas dan bagian kita adalah listen, mendengar. Listen is not hear. Listen is hearing attentively. To listen, we must put an effort to really hear. Jadi listen itu gak sama dengan hear, walaupun kata-katanya sama-sama mendengar. Tapi untuk kita betul-betul mendengar, kita betul-betul harus menempatkan fokus kita. Kita harus dengan sungguh-sungguh menempatkan perhatian kita. Dan ketika kita benar-benar fokus, kita benar-benar mendengar, maka Tuhan akan mengatakan kepada kita kehendaknya, setiap rencana dan juga janji-janjinya kepada kita. Dan bagian kita adalah mendengar dan taat. Mungkin saudara-saudara beberapa sudah baca tentang bagaimana Allah memanggil Samuel pertama kali. Pertama Allah memanggil, Samuel, Samuel, ini aku. Samuel, Samuel. Dan Samuel pikir bahwa yang memanggil itu adalah Elia. Tapi ketika 3 kali Elia tersadar, Elia bilang, oh bukan, itu pasti Allah yang memanggil. Dan ketika dia memanggil, katakanlah, inilah aku Tuhan, berbicaralah. It is me Lord, speak to me Lord, I'm listening. Dan ketika waktunya tiba Tuhan berbicara, kita katakan kepada Tuhan, speak to me Lord, I'm listening. Dan bagian kita adalah tidak memberontak, not rebel or turn away. Not rebel or turn away and just obedience. Hanya ketaatan. Tuhan akan melakukan bagiannya, pasti. Tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Because it takes two to tango. Brothers and sisters, seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus memberikan tawaran kepada kita. Kalau kita semua mau belajar, semua orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus mau belajar untuk menjadi rendah hati, Yesus membuka tangannya. Yesus katakan, come and learn from me, because I'm gentle and humble. Lalu ketika kita datang, Dia akan memberikan kepada kita kata-kata kebijaksanaannya lewat firman-firmannya. Lalu ketika kita melakukan effort kita untuk datang setiap pagi, morning by morning, secara intentional, maka kita mulai mengenal Dia lebih lagi. Dan ketika kita mengenal Yang Maha Kudus, firman-Nya katakan, maka Dia akan memberikan kepada kita pengertian. Tuhan akan membukakan pengertian kita akan setiap kehendak-Nya. Dan ketika pengertian kita terbuka, ketika kita mulai mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya, apa yang menjadi rencananya dan janjinya dalam kita, maka bagian kita selanjutnya adalah mendengar dan menaatinya. Tidak memberontak, tidak menyingkir atau berpaling daripadanya.
Yesus datang dengan rendah hati sebagai seorang hamba, memberikan hidupnya untuk melayani. Yesus tidak datang ke dunia untuk menuntut orang lain melayani dia. Yesus datang ke bumi dalam wujud manusia sebagai seorang hamba. Yesus juga lahir dan mati dalam kerendahan hati. Dia lahir di kandang domba sebagai tanda kerendahan hati. Dia mati di atas kayu salib yang terkutuk bagi orang yang hidup, juga sebagai tanda kerendahan hati. Brothers and sisters, pada masa dan pantang dan puasa ini, mari kita jangan cuma sekedar berkorban dan ritual, tapi kita juga mulai melakukan refleksi diri, mulai kita juga melakukan pantang dan puasa untuk semangat kerendahan hati, agar kita juga bisa memiliki kerendahan hati yang sama dengan Kristus sebagai Tuhan yang kita sembah. Dan saat kita merendahkan hati, Tuhan akan mengangkat kita. Itu adalah janji dari sikap dan tindakan rendah hati kita. Brothers and sisters, tawaran sudah diberikan. Yesus mengatakan kepada kita, "Come and learn from me." Sisanya tinggal bagian kita semua. Bagian Anda, apakah Anda mau datang kepada Yesus untuk belajar kepada Dia? Dan saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita, setiap orang-orang Kristen, orang-orang Katolik yang sudah menerima sakramen baptisan, maka Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya. Dan saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita semua akan mendorong kita, menggerakkan kita untuk kita memiliki kerinduan untuk datang kepada Yesus dan belajar supaya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi berfokus kepada orang lain atau other centers. Mari kita menutup celebration at home kita pada hari ini. Kita masuk ke dalam doa dan kita mau minta saat ini semua supaya Roh Kudus menggerakkan dan Tuhan menanamkan kerinduan di dalam hati kita untuk kita boleh datang dan belajar kepada Dia yang adalah rendah hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Engkau adalah sosok yang bukan hanya mengajarkan kepada kami lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan. Ketika Engkau mengatakan kepada kami bahwa Engkau adalah sosok pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, Engkau tidak hanya mengatakan lewat kata-kata saja, tapi Engkau sungguh-sungguh menyatakannya lewat tindakanmu mati di atas kayu salib. Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana Engkau disiksa, dihina, direndahkan, diludahi. Bahkan pada akhirnya Engkau mengambil posisi bagi kami yang paling hina, yaitu mati di kayu salib. Salib bagi orang dunia adalah merupakan penghinaan yang paling hina, merupakan hukuman yang paling hina. Namun Engkau dalam keserupaan sebagai manusia, Engkau rela mengambil tempat kami semua untuk menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah sosok pribadi, pemimpin yang sangat rendah hati. Rela mengorbankan dirimu bagi kepentingan orang lain. Rela mengorbankan hidupmu bagi penyelamatan jiwa-jiwa, yaitu termasuk jiwa kami. Biarlah saat ini Roh Kudus yang ada di dalam hati kami menggerakkan kami, menanamkan kerinduan pada kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun semua yang mendengarkan celebration at home, untuk dapat mendekat, datang kepada Yesus, datang kepadamu Yesus, dan belajar agar kami semua yang menjadi pengikut-pengikutmu tidak sama dengan orang-orang dunia yang mementingkan dirinya sendiri, namun kami dapat belajar untuk mulai mengorbankan diri kami, kepentingan kami, ego kami bagi kepentingan orang lain. Kami boleh menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami sendiri, karena pada dasarnya bagimu segala sesuatu adalah berpusat kepada penyelamatan orang lain atau jiwa-jiwa. Biar kami semua belajar saat ini Roh Kudus
Kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Dan saat ini di dalam nama Yesus, setiap hati digerakkan untuk boleh memiliki kerinduan, mendekat kepada Yesus, mengenal dan mengasihi Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya yang kami sembah, kami tinggikan, dan kami muliakan. Terima kasih buat segalanya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.